Shalom sahabat-sahabat GKPS TV, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih karunia yang terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tapi pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada saat ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, tak ada satupun kita yang sempurna, ataupun dengan kata lain, tak ada satupun yang kita tidak luput dari sebuah kesalahan. Sengaja atau tidak sengaja, mungkin kita pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuat orang lain merasa tersinggung, membuat orang lain tidak bisa menerima apa yang kita perbuat. Tapi menarik sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tentu secara otomatis kita juga mengharapkan pengampunan dari seseorang ataupun dari orang lain yang kita sakiti. Dikatakan firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tapi sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, sering sekali kita tidak mampu untuk mengampuni orang lain. Kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pada saat ini bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Apa yang ingin dikatakan firman Tuhan? Seperti bagaimana ketika kita mengharapkan bagaimana orang lain mampu memaafkan kesalahan kita, demikian juga kita harus mampu mengampuni orang lain. Bukan menyimpan dendam di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita mampu mengampuni orang lain. Karena apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mampu mengampuni orang lain, di situ jugalah kita mampu menjadi pelaku kasih di dalam kehidupan kita. Tentu ajaran kasih ini bukan hal yang baru yang kita terima di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi wujud nyata kasih, salah satu yang boleh kita lakukan adalah ketika kita mampu mengampuni orang lain. Jadi kalau dalam bahasa Simalungun gak ada lagi istilahnya kita tidak mampu menerima kekurangan orang lain ataupun mengampuni orang lain. Langdong be istilah ni sampai pajupah bani tanoh si gerger. Tapi
kita harus mampu mengampuni orang lain. Dan itu bukan menjadi hak kita untuk menghakimi, untuk menjatuhkan vonis kesalahan kepada orang lain. Karena dikatakan di dalam Rom pasal yang ke-12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mampu mengampuni. Dan ketika kita mampu mengampuni, dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, ampunilah dan kamu akan diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam setiap ibadah kita, paling tidak setiap minggu, sekali seminggu kita mengatakan di dalam doa Bapa kami, doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita diingatkan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hiduplah saling mengasihi dengan bagaimana kita mampu untuk mengampuni apa yang menjadi kekurangan orang lain, apa yang menjadi kesalahan orang lain kepada kita. Karena apa? Karena kita juga bukan orang yang sempurna. Kita juga pasti pernah melakukan kesalahan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita berharap supaya orang lain mampu mengampuni kita, demikian jugalah kita perbuat. Dan disitulah kita menjalankan hukum Kristus. Bagaimana kita mampu mengampuni. Disitulah kita melakukan kasih. Selamat beraktivitas. Selamat untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita saling mengampuni satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada saat ini kami memohon kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami. Untuk kami mampu menjalankan firman yang kami terima pada saat ini. Sehingga kami boleh mengampuni satu sama lain. Ketika ada orang yang melukai kami. Ketika ada orang yang membuat kami tidak nyaman di dalam kehidupan kami. Kami bukan menghukumi mereka, tapi kami mampu untuk mengampuni mereka. Karena disitulah kami boleh melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
GKPS TV.